yakni keakhiratan maupun yang bersifat keduniaan atau yang bersifat keduniawian, yang pelaksanaannya menjamin tegaknya kehidupan bersama, yakni supaya mengatasi kemelaratan masyarakat. Tuh. Dengan memenuhi kebutuhan sandang pangan yang tak tertanggulangi dengan zakat dan dana baitul mal, penyediaan lapangan kerja pengawas umum, serta yang lain-lainnya. Jadi kepemimpinan dan tanggung jawab yang menyangkut kehidupan masyarakat merupakan inti dari yang disebut fardu kifayah yang telah disinggung di atas. Karena itu, fardu kifayah yang biasanya digambarkan sangat sempit pengertiannya harus disempurnakan untuk mencapai satu definisi yang komprehensif sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i di atas. Tuh, teman-teman. Di mana sasaran utama ya kan, doktrin fardu kifayah adalah tegaknya kebersamaan seluruh anggota masyarakat dalam suatu kelompok kehidupan yang sejahtera, aman, tertib, adil, makmur, serta terhapusnya semua yang berlawanan dengan itu. Mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakannya. Amin, amin ya robbal alamin. Itu masalah fardu kifayah, teman-teman. Nah, yang kedua nih, daripada fardu, pembagiannya adalah fardu ain. Fardu ain, teman-teman, mungkin yang belum tahu ya, ini yang belum tahu aja, yang udah tahu mungkin mohon dicek ya bersama. Artinya adalah berdosa bagi siapa yang meninggalkannya. Itu fardu ain tuh. Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah serta pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Fardu ain merupakan kewajiban dari setiap orang muslim di mana amalan atau ibadah yang harus dilakukan tidak dapat diwakilkan. Tuh. Jadi ini ibadah kewajiban individu semuanya nih. Itu. Lawala, dia nggak siapa-siapa wajib ngelakuin. Kalau nggak ngelakuin, maka dia berdosa. Seperti itu. Kewajiban ini diemban setiap muslim apabila ia telah memenuhi syarat yang telah ditentukan syariat, diantaranya balik dan berakal. Ya, nggak cuman dia ngerjain doang nih, cuman syaratnya yang pertama adalah balik dan berakal. Jadi kalau orang itu belum balik, nah dia nggak mendapatkan kewajiban untuk melakukan tersebut. Atau dia udah balik nih, dia udah dewasa, udah memenuhi tanda baliknya, cuman dia nggak berakal, dia pun nggak diwajibkan untuk melaksanakannya. Contoh, ibadah atau amalan yang hukumnya fardu ain dan tidak bisa dilakukan seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan lain-lainnya. Nah, Saudara Agung sudah belum gabung. Tidak ada, Saudara Adi. Ya udah, bisa lanjut. Sudah ada belum? Belum gabung ya? Nggak ada. Kayaknya lagi sinyal. Oh ya udah. Kita lanjut pembahasan berikutnya mengenai perkembangan konsep fardu kifayah dalam membangun kekuatan umat. Nah, di sini teman-teman, ekonomi Islam merupakan istilah yang paling sering digunakan untuk mendeskripsikan suatu sistem ekonomi yang secara tekstual berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran memberikan tuntunan bagaimana menjalankan perekonomian yang baik. Di antaranya yang telah dipaparkan dalam sebuah makalah yang telah kami rancang. Di mana di sini ada surat Al-Jumu'ah. Artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, teman-teman, ketika kita melihat bagaimana ayat Al-Qur'annya di. Ya, Pak. Baca Coba ayat Al-Qur'annya, Pak. dibacakan ayat Al-Qur'annya. Faida qudiyatis sholat. Coba. Ya, Pak. Surat Al-Jumu'ah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Belum keluar ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Dan artinya apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu semua menjadi orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari ayat tersebut memberikan penjelasan mengenai dua hal yang paling berkaitan antara melaksanakan kewajiban untuk beribadah dan kewajiban juga untuk mencari rezeki di jalan Allah. Dalam kutipan ayat tersebut dapat dimaknai bahwasanya menjalankan suatu kegiatan muamalah ya itu harus didasari dengan sesuatu yang baik-baik, teman-teman. Artinya segala sesuatu yang dijalankan berdasarkan dua hal. Apa aja? Yang pertama, ini menjalankan apa yang dibolehkan Allah sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis, kemudian menjauhi segala larangannya. Tuh, seperti itu, teman-teman. Contoh di sini produk pakaian sesuai syariat karena itu adalah fardu. Apabila produk pakaian yang dihasilkan tidak sesuai syariat, secara otomatis turut berkontribusi menciptakan masyarakat atau konsumen Islam berbusana tidak sesuai dengan kewajiban yang disyariatkan. Nah, desain pakaian yang mempertontonkan aurat adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam, teman-teman. Begitu pula dalam ilmu ekonomi. Secara umum setiap kegiatan jual beli bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Sedangkan dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya mementingkan laba semata, namun bermuamalah atau jual beli mempunyai tujuan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, teman-teman, menyelamatkan ekonomi Islam adalah fardu kifayah. Ya, pemaknaan ekonomi Islam sebagai fardu kifayah dapat menjadi fardu ain, tidak hanya sebatas individu tersebut atau tertentu, melainkan sebuah kewajiban bagi seluruh individu untuk menyelamatkan ekonomi agama Islam. Nah, yang terakhir pembahasannya tentang transformasi fardu kifayah pada masa kini. Nah, teman-teman, contoh gini. Di masa kini proses protokol kesehatan dalam mengurus jenazah umat Islam selama masa pandemi atau virus COVID-19, menurut Ketua DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah, yakni adalah Hidayatul Sulut Ustadz Samsul Arifin, menjelaskan terkait fardu kifayah COVID secara umum bahwa penanganan jenazah di masa COVID adalah sebuah hal yang baru. Tidak ada tuntutannya dalam kitab fikih klasik. Hanya saja bahwa fikih selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, para mujtahid menjadikan fikih tetap relevan sepanjang zaman. Nah, dalam hal ini, pada masa COVID, prosedur penanganan jenazah yang positif itu menggunakan prosedur penanganan medis yang distandarisasi oleh WHO yang bertujuan untuk membatasi penularan. Nah, maka di sini umat Islam juga terimbas protokol penanganan jenazah sebagaimana tersebut. Hingga saat ini tidak satupun ulama ataupun majelis ulama yang menentang pemberlakuan protokol pengurusan jenazah muslim. Ya, pendek kata, ia sah gitu kan. Sedangkan untuk sholat jenazah selama masih memungkinkan tetap dikerjakan. Nah, ujarnya saya menambahkan dari penjelasan di atas. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi di sini fardu ain wajib dilakukan oleh setiap muslim, sedangkan fardu kifayah cukup satu atau beberapa orang yang melakukan. Akan tetapi bukan berarti fardu kifayah dapat disepelekan, sebab banyak keutamaan dari berbagai macam ibadah yang hukumnya fardu kifayah. Sebagai contoh, orang yang memandangkan azan atau muazin, ia dijanjikan akan diampuni dosa-dosanya sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadis Nabi. Disebut muazin diampuni sejauh jangkauan azannya. Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azannya mohon ampun untuknya. Tuh, dahsyat kan orang yang sering azan. Oleh sebab itu, mulailah sekarang berlomba dalam hal kebaikan dan ibadah meski hukumnya mengerjakan dapat diwakili oleh orang lain. Sekian penjelasan dari saya.
Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan. Terima kasih. Ya, teman-teman, barangkali ada Ya, yang bertanya. silakan tanya jawab dulu ya. Monggo, silakan. Nanti saya sekalian ini setelah tanya jawab selesai. Ada yang bertanya silakan. Saya mau nanya dikit pada Bung Ya, Adi. silakan. Ya, Tadi silakan Bung Koko. tentang fardu kifayah yang tentang masalah pemulasaran akibat COVID ya tadi. Ya, Ya, yang saya ingin tanyakan bukan masalah pengurusan jenazahnya gitu. Cuma tadi Bung Adi mengambil pernyataan atau keterangan dari WHO tentang sehingga diperbolehkannya pengurusan jenazah dengan cara darurat seperti ini gitu. Saya nggak mempermasalahkan masalah pengurusan jenazahnya, tapi yang saya ingin tanyakan apakah boleh menjadikan keterangan atau pernyataan dari WHO sebagai dalil gitu. Ya, itu yang ingin saya tanyakan ya. Jadi bukan masalah ini, kalau itu kan kita udah tahu masalahnya mungkin darurat atau segala macam. Cuma tadi karena tersangkut kata WHO, makanya saya ingin tanya apakah boleh pernyataan atau keterangan dari WHO itu dijadikan dalil gitu. Makasih. oke, siap. Adi. Terima kasih Konaya atas pertanyaan yang telah dipaparkan. Ya, ada pertanyaan lagi atau mau dijawab dulu teman-teman? Oke, Saudara Adi Nur Rahman. Oh ya, silakan, Saudara Salman. Pertama berbicara seputar fardu ain. Yang mau saya tanyakan, Ya. Pada saat ini banyak mungkin dari kaum laki-laki maupun perempuan yang berkamuflase setelahnya gitu, berubah. Gitu. Terutama yang laki-laki ke perempuan yang sifatnya sudah berubah, kemudian bentuknya sudah berubah atas bawahnya gitu ya, contoh. Nah itu untuk hukum fardu ainnya itu apakah terlibat yang mana tuh? Apakah terlibat di awal jenis kelaminnya atau setelah perubahan gitu untuk fardu ainnya. Nah, adapun yang kedua seputar fardu kifayah. Banyak dari manusia ya tentunya kaum muslimin yang malah mengandalkan bersandar gitu ya kepada mereka-mereka yang memang yang menggugurkan dari kewajiban fardu kifayah tersebut. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan gimana sih ini menyadarkan gitu, menyadarkan bagi pandangan mereka yang lebih kepada udah dah orang dia udah ngelakuin kok gitu, saya mah gugur gitu. Nah itu bagaimana menyadarkannya gitu kepada orang-orang yang demikian pola pikirnya. Makasih. Itu coba Salman di pertanyaan yang fardu ain gimana tadi? Suara antum terputus kayaknya. Yang fardu ain gimana? Yang fardu ain gimana, Man? Yang fardu ain tadi gimana maksud? Oke, baik. Gini, maksudnya ada orang yang tadinya kelaminnya laki-laki, kemudian berubah kelaminnya perempuan. Iya. Nah, hukumnya itu bagaimana tentang fardu ainnya? Apakah dia mengikuti yang pertama, yang laki, atau yang setelah berubah? Sedangkan dari sifat ya misalnya kayak sholat Jumat. Nah, tadinya kan dia laki, kemudian dia perempuan. Nah, gimana? Apa ngikutin laki atau ngikutin perempuan? Ya gitu Salman ya. Ya betul Ustaz. Karena sifat dan bentuknya sudah berubah gitu. Sifatnya, bentuknya juga. Ya bisa diterima. Masalah menyadarkan masyarakat agar jangan saling mengandalkan karena fardu kifayah gitu. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan itu kok yang lakukan. Nah, ya siap. Terima kasih untuk Saudara Koko dan Bung Salman yang telah bertanya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi, Dek. Satu lagi kasih waktu perempuan. Yes.
Untuk perempuan silahkan yang ingin bertanya. Silakan akhwat kaum hawas, apabila ada pertanyaan boleh. Boleh Ustadz, saya mau bertanya. Silakan. Gini ya, masih berkaitan dengan janais ya. Itu kan pada saat ini banyak gitu ya, pada saat mensolatkan jenazah itu masih banyak gitu. Justru para pemuda-pemuda itu malah atau anak-anak yang masih muda malah mereka nggak paham dengan mensolatkan jenazah gitu. Nah, gimana sih menurut pemakalah gitu kan? Apa yang mau maksudnya solusinya apa sih gitu kan? Supaya setiap pada saat mensolat jenazah itu ya minimal ada berapa baris lah gitu. Nah, yang saya lihat gitu, yang sering saya lihat dan itu kalau misalnya mensolatkan jenazah itu justru hanya yang tua-tua saja gitu yang ada gitu. Harusnya yang muda disolatin itu, bukan? Ustadz, mohon maaf saya unstable jadi saya off cam ya Ustadz. Sinyalnya hujan di sini jadi kurang. Iya. Jadi sekali-kali yang muda yang masih hidup suruh berbaring sama-sama disolatin. Jadi ada kesadaran. Udah Dek, silakan Dek, jawab Dek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jawab sebisa dan semampu saya. Asik. Ya, di sini pertanyaan dari Koh Naga. Ya, apa sih bagaimana kalau ketika kita mengambil hukum yang didasari atau yang berdalil dengan WHO gitu kan tadi kata Bung Naga. Nah, di sini yang saya pahami dan yang saya dapati bahwasanya apa yang dipakai pada saat itu ketika penanganan pengurusan jenazah, kita bukan mengikuti WHO, teman-teman. Di sini kita mengikuti para ulama gitu kan, ittiba oleh ulama, karena ulama itu warasatul anbiya. Nah, di sini bahwasanya hingga saat ini tidak satupun ulama atau majelis ulama yang menentang pemberlakuan protokol pada jenazah muslim. Ya kan, di sini kan WHO menetapkan untuk pemakaman jenazah muslim ataupun non muslim menggunakan standarisasi yang telah ditetapkan oleh WHO. Nah, standarisasi tersebut berlaku juga untuk jenazah muslim. Sedangkan jenazah muslim itu ada peraturan ketentuan tersendiri dalam pengkuburannya. Nah, di sini tidak ada satupun ulama atau majelis ulama yang menentang pemberlakuan protokol tersebut. Pendek kata, biasa. Dalam artian di sini kita ngikut ulama nih. Ketika ulama membolehkan ya berarti di situ kita bukan mensakut WHO tapi kita ngikut ulamanya gitu. Paham nggak, Bung? Nah, jadi yang kita landas ini yang kita ikuti itu ittiba oleh ulama gitu. Paham ya gitu. Jadi bukan melandasi WHO-nya gitu. Dan mungkin para ulama atau majelis ulama pun sudah mengkaji terlebih dahulu, ya kan, mungkin mereka itu pada ahli-ahlinya yang telah menyikapi bahwasanya oh ini mungkin boleh karena darurat segala macam. Akhirnya beliau tidak menentang. Ya kan, karena sebuah peraturan yang didiamkan berarti itu bisa dikatakan boleh gitu kan tidak ada tentangan. Dari situ kita ngeliat tuh, wah ulama kita aja membolehkan, MUI aja membolehkan, ya udah itu bener, salahnya kita sangkutan ke MUI gitu. Karena MUI kan yang di sini ulama yang memutuskan daripada hukum di Indonesia tersebut. Nah, kita berpatokan pada beliau. Adapun salah ya mungkin beliau yang nanggung, adapun benar mudah-mudahan beliau dapatkan itunya keberkahannya. Seperti itu, Bung. Barangkali teman-teman ada yang bisa menambahkan, silahkan. Oke, sharing dia. Ya, silakan. Kalau saya sih berdasarkan fas'alu ahli dzikri ya. In kuntum la ta'lamun gitu. Maka kita diminta untuk bertanya kepada orang yang ahli dalam bidang tersebut, dalam bidang terhadap hal-hal yang sedang berkaitan. Kalau ini kan seputar kesehatan, maka tentu bidangnya adalah dokter-dokter, apalagi WHO itu kan di dalamnya berkesinambung
orang-orang yang ahli, profesional ya dalam bidang tersebut. Nah, tentu hal ini kalau menurut saya itu salah satunya. Dan kedua, kalau diperhatikan dari segi kaidah tentu ini memperhatikan dari ulama, pandangan ulama itu tentang kedaruratan. Darurat maksudnya ada darurat tapi ada yang lebih darurat gitu. Maka kita cari yang mudorotnya itu lebih sedikit gitu. Nah, salah satunya dengan langkah demikian, dengan cara apa namanya, perlakuan yang disampaikan oleh WHO itu kan tentu meminimalisir dari keburukan yang nantinya terjadi. Jadi itu kaidahnya tentang kedaruratan, maksudnya mudorot yang diperhatikan. Nah, kalau tadi berkaitan dengan ulama MUI, kalau ulama MUI itu kan nggak cuman di dalamnya nggak hanya orang-orang, maaf ya, yang ahli dalam bidang, setahu saya ya, bukan hanya orang-orang yang ahli dalam bidang agama, ya, tapi yang namanya MUI itu berkesinambung antara ulama dan cendekiawan. Ya, setahu saya gitu. Nah, cendekiawan ini mungkin orang yang profesional dalam bidang pendidikan, ada juga orang yang profesional dalam bidang kesehatan. Nah, mungkin di situ mereka tentunya sudah apa namanya, memiliki kesepakatan, kebaikan, kemaslahatan bersama sehingga tetap menyetujui atas apa yang telah disampaikan oleh WHO tersebut. Mungkin demikian. Makasih. Mungkin ada pertanyaan ada sanggahan dari jawaban saya? Mungkin silakan. Ya, bisa jadi. Teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin tambahan, masukan, silakan. Silakan pindah ke pertanyaan kedua dari Salman. Ya, oke. Kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Yakni pertanyaan dari Salman. Bagaimana ketika seorang, ya, taruhlah di sini seorang laki-laki yang mengubah kelaminnya menjadi seorang perempuan, baik dalam semuanya lah diubah sampai tidak disebut lagi menjadi seorang perempuan. Itu bagaimana hukumnya? Apabila ketika dia memakai pakaian, dia hukumnya menjadi nutup aurat gitu kan, memakai pakaian yang syar'i gitu, atau kan cuman cukup nutup bodong sampai nengkulnya aja gitu kan. Untuk zohirnya ya telah kelihatan jelas bahwasanya itu udah bukan laki lagi itu kan, kayak perempuan lah, cantik lagi, asik kayak Luna Maya apa? Lucinta Luna ya. Nah, main ke Thailand. Astagfirullah. Nah, di sini saya dulu pernah baca, nggak salah tuh ya, di kitab Hasyiatus Syarwani kalau nggak salah. Itu di situ dijelaskan seandainya ada seorang laki-laki yang mengubah bentuk dengan bentuk perempuan atau sebaliknya, maka jika ada laki yang menyentuhnya tidak batal wudhunya dalam permasalahan yang pertama. Laki yang mengubah bentuk seperti wanita. Dan tidak batal wudhunya di dalam permasalahan yang kedua. Wanita yang mengubah bentuk menjadi laki-laki. Karena dipastikan bahwa tidak ada perubahan secara hakikatnya. Yang berubah lain hanya bentuk luarnya saja. Tuh. Itu kitab yang dikarang oleh Kiai Abdul Hamid Asyarwani. Jadi ketika ada seorang yang mengubah semuanya, itu hanya luarnya aja yang kelihatan tuh, luarnya aja yang berubah. Cuman pada hakikatnya itu si cowok ya, ketika Salman pegang itu, walaupun si siapa Lucinta Luna cakep ya kan, dipegang-pegang sama si Salman, dan Salman nggak batal wudhunya gitu, karena pada hakikatnya dia itu laki-laki seperti itu. Adapun ya hukum daripada dia pakaiannya, ya dia hanya auratnya pusar sampai lutut. Mungkin seperti itu sih singkatnya. Barangkali teman-teman ada yang mampu menambahkan, silakan. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut pertanyaan berikutnya nih. Halo? Ya, jelas, saudara. Ya, Jelas ya, Man?
Ya, makasih. Ya, nanti bisa antum lihat di kitab Syarwani, Man. Kasih itu Syarwani. Itu pertanyaan berikutnya apa, Man? Saya lupa, Man. Mohon maaf. Itu Yang fardu kifayahnya. saat jenazah gitu. Pada saat ini sholat jenazah itu kan setelah sholat jenazah. Bentar, Po. Salman dulu, Po. Salman. Halo. Ada Salman yang keduanya, Po. Pertanyaan Salman yang kedua, Yang Salman agar orang itu tidak mengandalkan dalam fardu kifayah, harus bagaimana solusinya? Oh, gitu. Ya mungkin apa namanya, Sekarang teman-teman kan kadang yang orang dirahmati Allah. Ini pertanyaan mungkin saling berkesinambungan ya antara pertanyaan Salman yang kedua dengan pertanyaan Po. Intinya kan bagaimana menyadari seorang untuk melaksanakan fardu kifayah, tidak berparadigma berpikiran bahwasanya udah ada yang ngerjain ini, saya enggak, seperti itu ya. Ya mungkin tergeraknya hati seseorang itu karena pengetahuan sih, karena ilmu, karena ilmu yang didasari olehnya. Mungkin mereka nggak tahu fadilah dari sholat jenazah. Contoh misalkan ketika 3 baris dapat sholat jenazah, maka itu jenazah diampunkan dosanya dan sebagainya. Dia nggak tahu di situ ada doa yang dikirimkan untuk pada jenazahnya gitu. Atau orang disolati. Mungkin karena dia kurang pengetahuan, kurangnya ilmu, bahkan kurangnya ngaji, sehingga masalah-masalah fardu kifayah ini dia menganggap ya udah ada orang yang ngelakuin, ya saya nggak wajib juga gitu kan. Dalam hal seperti itu. Dan juga mungkin banyak sebagian masyarakat yang tidak mengetahui apa itu fardu kifayah, apa itu fardu ainnya gitu kan, hukumnya apa gitu. Dia beranggapan, oh ya udah ada yang nyolatin ini, seperti itu. Dan untuk kita nih sebagai calon guru yang profesional, amin, bagaimana menyadari siswa-siswa kita, menyadari peserta didik kita agar bersemangat, termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah fardu kifayah. Ya kalau saya pribadi ya saya menjelaskan fadilah-fadilahnya, saya menjelaskan manfaatnya agar mereka termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Itu. Kalau saya pribadi ya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang punya saran lagi, barangkali sharing, silakan. Jadi pertanyaan Salman, pertanyaan Po, saya jawab sekaligus ya, mungkin seperti itu, Po. Man. Memberi motivasi kepada mereka, gitu kan, dan memberi pengetahuan yang luas. Mungkin dengan dia mengetahui fadilahnya, dia mengetahui keutamaannya, dia akan terdorong bersemangat untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu. Ya, barangkali ada yang mau nambahin, silakan. Baik, Saudara Adi, makasih. Cuman sedikit panjang nih, maksudnya agak memperpanjang. Ya, kita udah memberikan fadilah. Ya, silakan. Kita udah menyampaikan tentang fadilah-fadilah dari, tentu mereka sudah mengetahui tentang pengetahuan tersebut gitu. Tapi tetap mereka bersikeras memiliki paradigma yang pragmatis tentang orang udah ada yang ngegugurin kok gitu, ngapain lah capek-capek gitu. Gitu, maksudnya itu apakah dia termasuk kategori, maaf ya, mungkin berdosakah gitu, atau mungkin seperti apa, rugikah gitu. Kalau sosialisasi kemungkinan itu pasti ya, karena kan kita juga nggak bisa menyalahkan orang yang belum berpengetahuan gitu. Iya. Kalau di sini, kalau ketika disangka seperti itu, yang saya jawab adalah di sini status daripada fardu kifayah itu kan status daripada fardu kifayah itu setelah fardu ain, fardu kifayah baru bawahnya sunnah nih. Nah, kalau fardu ain itu kan ketika dia kerjakan dapat pahala, tinggalkan berdosa. Sedangkan sunnah ketika dikerjakan dia dapat pahala, ketika nggak dikerjakan ya nggak apa-apa gitu kan. Atau ada yang mengatakan rugi, ya kan, itu mengatakan nggak apa-apa ya. Tapi setahu saya sih nggak apa-apa ketika sunnah tidak dilakukan. Nah, fardu kifayah nih, ketika dia lakuin, dia mendapatkan pahala. Tapi ketika dia nggak lakuin, dia nggak mempunyai kewajiban. Ketika sudah ada orang yang lakuin, dia tidak punya kewajiban lagi, gitu.
Cuman ketika dia ngelakuin, ya dia mendapatkan pahala seperti itu. Jadi di sini terhitung golongannya dosa apa enggaknya sih, menurut saya sih nggak dosa ya. Mungkin bisa dikatakan rugi kali ya. Rugi ketika tidak melaksanakan hal tersebut gitu. Mungkin yang cocok untuk rugi itu yang di fardu kifayah daripada sunnah gitu. Sunnah ketika nggak dikerjakan yang nggak masalah, cuman fardu kifayah rugi gitu. Cuman ketika sunnah yang mempunyai fadilah yang Masya Allah, ketika nggak dikerjakan ya itu juga rugi juga sebenarnya sih. Cuman ya nggak apa-apa ketika tidak dikerjakan. Mungkin seperti itu Salman. Ya mungkin teman-teman lain ada yang ingin nambahin atau menyangkal, silakan. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih Adi telah memenuhi kewajiban sebagai pemakalah. Dan juga teman-teman Pak Naga, kok panggilannya engkoh itu sebabnya apa ya? Apa kena Cina atau gimana? Kokoh Sat ya, kokoh. Oh, jadi Cina ya? Ya. Padahal awalnya naga. Nah, asal jangan 9 naga aja. Nah, Pak Naga, Mas Salman, Mbak Siti Dahria yang telah bertanya, terima kasih. Pertama, kita reinterpretasi atau rename, redefinition tentang fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau kita mengartikan kifayah, dari kifayah itu kafayakfi. Kifayatan memang artinya itu cukup. Karena arti cukup berarti apabila ada yang mewakili, maka itu sudah mencukupi. Tapi menurut saya, dengan adanya definisi itu, umat Islam malas dan saling mengandalkan. Kenapa saya katakan malas dan saling mengandalkan? Karena sudah merasa ada yang mewakili. Akhirnya tidak mau lagi berusaha untuk bisa melaksanakan seperti itu. Karena sudah ada yang mewakili. Inilah yang pada akhirnya menimbulkan kemalasan. Sehingga tidak mau belajar. Padahal kifayah itu bukan hanya artinya mencukupi. Dari kafaatun itu artinya kemampuan. Karena itu fardu kifayah itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki profesionalitas, keahlian, kemampuan. Karenanya fardu kifayah itu tidak hanya diwakili dan sudah cukup merasa diwakili, tapi siapa yang mampu untuk melaksanakan itu, ya laksanakan. Karena itu, Imam Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, mantan mufti Mesir itu mengatakan bahwa fardu kifayah itu dilaksanakan atau dimiliki oleh minimal 50 orang di kemajuan. Nah, Islam ini duluan karena hal-hal yang sifatnya fardu kifayah itu sudah cukup hanya diwakili oleh individu, atau sehingga tidak mau belajar dan mencari ilmu tentang itu. Maka menurut saya ya harus diartikan bahwa kifayah itu, ya tadi pertanyaan Salman bagus juga ya. Jadi tidak hanya diandalkan cukup diwakili oleh seorang, tapi orang itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan seperti itu.
contoh ya, kalau umat Islam itu hanya fardu kifayah itu dimaknai dengan cukup, maka orang Islam sedikit dan bahkan mungkin sangat jarang sekali untuk mempelajari ilmu-ilmu kedokteran. Kenapa? Karena sudah cukup hanya satu orang yang sudah melaksanakan itu. Nah, padahal itu adalah bisa melemahkan kondisi orang Islam sendiri karena merasa sudah diwakili. Tapi kalau kifayah itu bermakna kafaatun kemampuan, umat Islam yang lain juga harus memiliki kemampuan belajar ilmu kedokteran. Maka bisa akan maju. Astronomi misalnya, jangan hanya diwakili satu orang. Karena mencukup saja, tapi orang lain pun kan kefarduan tersebut. Supaya umat Islam tidak stagnan. Bahkan jangan sampai mengalami kemunduran karena merasa sudah diwakilkan. Kafaat untuk kemampuan harus memiliki profesionalitas. Karena ini adalah sebuah profesionalitas, maka harus dilaksanakan dengan berbagai macam edukasi-edukasi ataupun pelatihan-pelatihan. Tanpa edukasi, pelatihan-pelatihan susah untuk diwujudkan menggapai kemampuan tersebut. Karena itu, supaya orang-orang muda itu mau untuk melaksanakan sholat berjamaah, sekaligus pertanyaan Ibu Dahria, maka harus ada pelatihan-pelatihan. Dan umat Islam dilibatkan semua, jangan merasa bahwa ini fardu kifayah cukup, tidak. Tapi ayo, umat Islam harus memiliki kemampuan. Misalnya, sisi ekonomi. Umat Islam harus memiliki kemampuan sisi ekonomi. Jangan merasa sudah ada diwakili kok oleh orang itu yang ahli ekonomi. Tidak. Harus memiliki kemampuan dari sisi ekonomi, iktisadiyah. Nah, supaya umat Islam maju, meningkat ekonominya. Gitu, ilmu ekonominya dipelajari, ekonomi masalah perdagangan, apa harus dipelajari. Supaya umat Islam mengalami kemajuan kalau memiliki ilmu itu. Kalau umat Islam tidak memiliki ilmu itu, ya ketinggalan sama umat-umat lain. Dalam bidang politik misalnya, kifayah itu tidak hanya cukup diwakili oleh seorang yang ada di anggota dewan, udah ada umat Islamnya, cuman berapa orang, tidak. Tapi bagaimana umat Islam itu kafaah memiliki kemampuan dalam bidang politik. Nah, inilah transformasi yang dimaksud dengan fardu kifayah itu seperti itu. Jadi umat Islam tidak mengandalkan orang itu. Kalau umat Islamnya tidak mampu, tidak memiliki kemampuan kafaah dalam bidang politik, ya kalah umat Islam. Dikuasailah oleh mereka. Nah, maka itulah fardu kifayah itu jangan hanya sebatas diartikan cukup. Tapi bagaimana umat Islam itu memiliki kafaah, kemampuan, baik dari sisi siasi, politik, iktisadi, ekonomi, ataupun teknologi. Itu semuanya bisa dimiliki. Nah, itulah sebut fardu kifayah. Ahli kedokteran, ada yang ahli ekonomi. Tentunya permasalahan-permasalahan bangsa, permasalahan-permasalahan umat akan ditangani oleh umat Islam sendiri. Ya, makanya itu perlu ada sebuah kemampuan ya umat Islam dari segala hal sehingga mampu memanage, mampu mengatur semuanya sehingga bisa dikuasai. Jadi tidak diandalkan oleh salah satu orang saja. Saya kira kalau ini ditanamkan pada generasi kita, pada anak-anak kita, mindset bahwa fardu kifayah itu cukup dilakukan oleh
karena dogma atau main diwakilkan oleh seorang katanya fardu kifayah sama fardu ain, sehingga yang belajar fardu ain kifayahnya tentang ilmu-ilmu kedokteran itu sedikit. Bisa dirasakan sekarang kan umat Islamnya yang mampu dalam bidang kedokteran, berapa teknologi, politik, ya itu kan bisa dirasakan. Nah, mudah-mudahan dengan definisi ya tentang fardu kifayah bukan hanya cukup, tapi adalah memiliki kemampuan ini, sehingga umat Islam berlomba-lomba untuk mampu memiliki kemampuan dalam segala hal. Itu sehingga ketika memutuskan suatu permasalahan tidak mengekor, tidak mengikuti pendapat minhum, tapi umat Islam sendiri mampu. Gitu. Saya kira itu ya merangkum dari jawaban pertanyaan-pertanyaan sampai Salman dan Bu Dahria. Jadi itu dari sisi definisi ya. Yang kedua, transformasi fardu kifayah pada fardu ain. Kalau seandainya fardu ain yang sifatnya fardu ain itu ditransformasi ke fardu kifayah, sesungguhnya umat Islam itu juga akan mengalami kemajuan. Saya sering contohkan, misal umat Islam itu di Indonesia, rakyat ya, umat Islam di Indonesia itu perkiraan itu ada kan ini ya, warga Indonesia itu semua ada 250 juta atau 260 juta. Taruhlah kalau umat Islamnya itu 150, ya, saya akan 150, zakat fitrah itu 35.000. Taruhlah dibikin rata-rata 40.000. Dikali 150, berarti berapa itu? 6 triliunan. Ya, 6 triliun itu seluruh Indonesia umat Islamnya. Kalau itu taruhlah 6 triliun, 3 triliun itu buat disalurkan, itu belum termasuk zakat mal. Kalau zakat mal lain lagi, zakat mal. Belum termasuk zakat mal. Taruhlah 3 triliun itu kita salurkan buat ditransformasikan ke fardu kifayah, buat rumah sakit lah. Ya kan, bikin rumah sakit. Rumah sakit kita bikin 3 triliun itu, insya Allah itu satu jadi rumah sakit. Kalau seandainya 1 tahun sampai 3 triliun bikin rumah sakit, 1 kabupaten dari hasil itu belum zakat malnya, itu bisa 1 rumah sakit dalam 1 tahun. Umat Islam bisa membuat 1 rumah sakit. Kalau rumah sakit itu 1 dalam taruhlah 1 kabupaten lah. Kabupaten saya dulu lah yang paling dibangun di Bogor. Ya, rumah sakit Islam Bogor. 1 tahun di situ ya. Ya di saya dulu, karena ini saya yang ngomong kan, berarti kan di kabupaten saya dulu nih. Kalau Salman yang ngomong mungkin di kabupaten Salman dulu nih. Kalau 1 tahun 1 rumah sakit, ya, se-Indonesia berapa kabupaten? Taruhlah 300-an lebih. Berarti dalam jangka sekian tahun itu bisa rumah sakit Islam itu di mana-mana. Kalau ada rumah sakit Islam milik umat Islam dari fardu ain itu di situ ada dokternya orang Islam, susternya orang Islam, perawatnya orang Islam, office boy-nya orang Islam, ahli farmasinya orang Islam. Bayangkan di situ kekuatan umat Islam akan lebih maju. Nanti ya orang-orang Islam yang miskin, di situ dia berobatnya, di situ dia dirawatnya. Begitu akan mati, akan meninggal, pastikan diajarin baca la ilaha illallah. Betul tidak? Coba kalau ditaruh di rumah sakit Kristen, bisa nggak diajarin la ilaha illallah? Belum tentu. Ya kan? Nah, itu berapa coba bayangkan office boy-nya juga orang Islam. Semua orang Islam. Kekuatan Islam akan bisa ini. Itu 1 kabupaten. Kalau 2 kabupaten,
3 kabupaten. Berapa banyak tuh umat Islam gak ada yang nganggur itu. Nah, inilah kekuatan umat Islam dari sisi fardu ain ditransformasi pada fardu kifayah, bisa kekuatan yang luar biasa gitu. Ya, tahun depan bikin lagi di kabupatennya kok misalnya, ya kok. Apa misalnya, wah, umat Islam itu maju itu, nggak ada yang nganggur itu. Nggak ada yang nganggur. Nah, ini kayak gini kan jarang terjadi seperti itu. Pemikiran-pemikiran seperti ini. Nah, itu satu contoh dari sisi itu saja itu. Apalagi kalau seandainya dari sisi umat Islam jangan rokok. Ya, rokoknya buat infak. Dalam 1 bulan berapa juta umat Islam yang nggak ngerokok, bangkrut itu pabrik rokok itu. Sekarang pabrik rokok yang punya siapa? Ya kita memperkaya itu dan bakar-bakarin kertas yang nggak ada gunanya, dibakar-bakarin gitu. Coba kita berhenti 1 tahun aja, ya berapa triliun itu dari uang rokok itu. Tapi hebatnya orang rokok, suka ngerokok itu, satu, itu nggak bakal kecurian itu. Karena malam-malam mau dicuri rumahnya, mau dimasukin maling, masih batuk, ngoklok-ngoklok terus tuh. Wah, ini belum tidur ini. Ya, malam-malam mau ini lagi, oh masih batuk-batuk terus ini penghuninya nih. Diawet nggak kena itu. Ya. Jadi itu sebenarnya banyak PR umat Islam itu kalau kita kerjakan dari fardu ain itu bisa terwujud transformasi fardu kifayah yang sangat-sangat berguna, sangat beruntung sekali. Iya. Ya, inilah kalau itu kita terangkan, jelaskan kepada masyarakat kita seperti itu, insya Allah definisi fardu kifayah yang saling mewakilkan dan mengandalkan itu tidak akan terjadi, saya kira. Ini makan yang ngurus meninggal orangnya itu satu aja. Makanya supaya jangan cepat mati, gampang jadi pengurus jenazah, amil. Kenapa? Matinya paling terakhir. Kalau dianya mati, siapa yang mau ngurusin? Nah, karena itulah maka jangan saling mengandalkan. Perlu ada pelatihan, perlu ada sosialisasikan konsep-konsep fardu kifayah itu yang tidak hanya dilakukan oleh 1 orang diwakili atau dicukupkan oleh seorang, tapi bagaimana pemahaman bahwa kifayah itu bukan hanya cukup, tapi dari kafaah itu bisa bermakna kemampuan, memiliki kemampuan itu, sehingga akan berlomba-lomba dalam rangka berbuat fardu kifayah karena tidak hanya dicukupi oleh atau diwakili oleh seseorang saja. Saya kira itu menanggapi dan mempertajam serta memperdalam pertanyaan tadi. Kemudian satu lagi, nah kalau yang tadi Adi jawab itu kan kalau seorang laki-laki bentuk kelaminnya laki-laki, itu taruhlah banci, kasusnya kayak ada lah ya di Indonesia. Emang itu laki atau perempuan barangnya? Taruhlah barangnya laki, kemudian dirubah jadi perempuan karena memang agak mirip-mirip perempuan. Nah, gimana tuh? Ya, apakah dia termasuk tetap laki atau tetap perempuan? Kalau memang barangnya laki sih itu udah nggak dipermasalahin, ya karena udah laki, cuman casingnya aja beda. Ini yang berubah bukan casingnya ini, tapi ya anunya itu yang berubah. Nah, itu ada beberapa pendapat. Ada yang menghukumi hukumnya asal. Hukum asal itu artinya ya ketika dia belum berubah itu, yaitu hukumnya. Jadi kewajibannya sama dengan kewajiban hukum yang awal. Gitu. Tapi ada juga yang berpendapat, ya karena sudah berbeda, maka itu harus berbeda pula. Jadi mengikuti perubahan. Kalau saya sih masih mending mengikuti yang pertama, nggak berubah. Karena
bisa berubah itu kan keinginan. Ya, bisa juga karena faktor sesuatu yang memang dia inginkan untuk berubah. Saya kira itu jawaban saya. Dan mohon maaf ini saya lagi di perjalanan. Kemudian baterainya juga udah 5 watt nih. Baterainya 5 watt. Jadi khawatir mati di tengah jalan sebelum saya pamit ini. Ya, saya kira cukup ya. Diakhiri dengan ditutup oleh adik. Insyaallah kita 2 pertemuan lagi. Ini Alhamdulillah. pertemuan ke-12. Ya, Kamisnya akan datang ke-13. Kamisnya akan datangnya 14. Mudah-mudahan akhir Desember ini kalau nggak ada halangan bisa selesai. Silakan ditutup, Adik. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saudara Adi Nur Rahman, silakan bisa ditutup. Oke, baik. Dirasa cukup ya teman-teman untuk diskusi kita pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.